Hal yang paling mudah untuk membedakan rangkaian seri dan paralel adalah pada rangkaian seri, rangkaiannya tidak bercabang. Jadi kalau kita ibaratkan arus yang mengalir ini seperti aliran sungai, maka aliran arus ini hanya berputar seperti ini. Arus yang keluar dari sumber tegangan, arus itu juga yang akan mengalir pada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Sedangkan pada rangkaian paralel, rangkaiannya bercabang. Jadi ketika arus mengalir seperti ini, maka akan terjadi percabangan. Jadi ada arus yang mengalir melalui R1, ada arus mengalir melalui R2, seperti ini. Jadi rangkaiannya bercabang. Jadi arus yang mengalir di R1 berbeda dengan arus yang mengalir di R2, begitu juga di R3. Rangkaian penghambat tampak seperti pada gambar berikut, seperti ini ya. Hambatan pengganti antara titik A dan D adalah, jadi perhatikan ini ada beberapa titik, ini A dan D. Kalau yang ditanyakan misalnya A dengan B, berarti hanya yang ini saja. Berarti hambatannya ya cuma 6 ohm. Kalau misalnya A dan C, berarti hambatannya yang ini saja. Berarti ada 3 hambatan di dalamnya. Sedangkan kalau yang ditanyakan dari antara A dan D, perhatikan ini dari ujung ke ujung, maka semua yang ada di dalam rangkaian ini. Bagaimanakah cara menyelesaikannya? Ibu gambar ulang dulu ini ya. Oke, supaya lebih jelas Ibu gambar kembali. Ibu beri nama. Ini resistornya tidak ada namanya, Ibu beri nama saja supaya lebih mudah Ibu jelaskan nanti. Ini R1, R2, R3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 resistor dengan nilai masing-masing seperti ini. Jadi Ibu tinggal memindahkan. Oke, sekarang kita akan selesaikan. Kalau kalian melihat rangkaian gabungan seperti ini, kalian harus melihat yang mana yang lebih dulu bisa kita selesaikan. Kalau kita mau langsung selesaikan antara R1 dengan R2, tidak bisa ya, karena ini rangkaiannya berbeda. Coba perhatikan. R2 dan R3 itu terhubung secara paralel. Perhatikan bercabang di sini. Begitu juga dengan R4, R5, R6. Ini berhubung atau terhubung secara paralel. Jadi yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu itu adalah R23 sama R456. Jadi ini Ibu beri tanda ya supaya gampang. Ini kita akan gabung, misalnya kita beri nama ini adalah R23. Boleh kalian beri nama bebas. Mau RP1, RP2, Ibu lebih senang memberi nama sesuai dengan nama resistor ini. Ini namanya R23. Adalah gabungan dari resistor 2 dan 3. Namanya R23. Ini terhubung secara paralel ya. Oke, kemudian yang ini juga. Nah, ini akan Ibu gabungkan dan Ibu beri nama R456. Ini juga terhubung secara paralel. Kita akan kerjakan sedikit-sedikit ya. Oke, kita kerja dulu R23. Supaya tidak lupa, Ibu tulis R23 itu terhubung secara paralel. Bagaimana persamaan kalau rangkaiannya paralel untuk mencari R totalnya? Nah, perhatikan. Itu pakai rumus 1/P. P itu namanya ya. Di sini namanya tadi Ibu mau beri nama R23. Jadi Ibu bisa tulis di sini 1/R23 sama dengan, ada berapa R untuk mencari R23? Ada 2, R2 dan R3. Jadi ini tadi ada 3 karena gambar contohnya itu ada 3, jadi sampai 3. Kalau hanya 2 berarti cukup 2 saja.
Namanya adalah seper R2 tambah seper R3 ya. Oke, bisa dimengerti ya anak-anak dari mana dapat 2 sama 3 sesuai gambar ini. Tinggal dimasukkan. Berarti 1 per R23 itu sama dengan R2-nya 18. Berarti 1 per 18 tambah R3-nya 9. 1 per 9. Nah, sekarang tinggal kita ingat kembali materi penjumlahan pecahan. Ini tidak bisa dijumlah langsung karena penyebutnya tidak sama, yaitu penyebut 118, 19. Kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebut 18 ya. Supaya bisa dijumlah, maka 1/9 ini harus kita jadikan penyebut 18. Kalau yang ini sudah 18, jadi oke. Untuk bilangan pertama tidak ada masalah, jadi ibu tinggal tulis kembali 1 tambah. Kalau penyebutnya jadi 18, ini berarti karena 9 kita kali 2. Kalau penyebutnya dikali 2 berarti pembilangnya juga harus dikali 2. Jadi 9 dikali 2 itu 18, berarti 1 juga harus dikali 2. 1 kali 2 berarti 2. Oke, ini ibu tulis kembali 1 per R23. Oke, 1 per R23 sama dengan 1 tambah 2, 3 per 18. Oke, tinggal kita kali silang. Ini dikali silang begini. 3 dikali R23 berarti 3 R23 sama dengan 1 dikali 18, 18. Maka R23 sama dengan, kalau 3 pindah ke ruas kanan tinggal jadi bagi 3. Sama dengan 18 bagi 3 itu 6 ohm. Oke, kita sudah dapat R23. Atau nanti ini bisa langsung kita balik. Jadi ini perhatikan 1 per R23 ini nanti bisa langsung sini. R23 sama dengan, tinggal dibalik ini 18 per 3 ya. Ini dari mana caranya ya, dari ini. Nanti berikutnya tinggal kalian balik langsung. 3 per 18 jadi 18 per 3. Sekarang kita masuk ke yang ini. R23 kita sudah dapat 6. Sekarang R456. Kita cari di sini R456 itu juga paralel. Oke, kalau paralel berarti persamaannya juga pakai per ya. 1 per R456 sama dengan, dari mana ini R456 Bu? Dari nama resistor ini. Ibu beri namanya 456. Kalian boleh bebas memberi nama yang lain. Oke. Sama dengan, berarti ini rumusnya 1 per R4. Ya, benar ya. Kita pakai yang ini. Tambah 1 per R5. Ini ada 3 dia. 1, 2, 3. Berarti sampai tambah 1 per R6. Tinggal dimasukkan. 1 per R4-nya 4. Tambah 1 per R5-nya 8. Tambah 1 per R6-nya 8. Oke, penyebutnya ibu tulis kembali dulu ini ya. Oke, ini berarti kita jadikan penyebut 8. 1 per 8 sama 1 per 8 ini tetap ya. Yang berubah hanya yang 1 per 4 ini supaya jadi 8 kita kali berapa 4-nya? Kita kali 2. Berarti satunya juga harus kali 2. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Ini tetap 1, ini juga tetap 1. Maka 1 per R456 itu sama dengan 2 tambah 1 tambah 1, 4 per 8. Oke, tadi supaya kita tidak panjang-panjang langsung kita balik saja. R456 sama dengan 8 per 4. Ya,
Jadi tidak usah panjang-panjang lagi seperti ini. Ibu tadi hanya kasih contoh. Tinggal dibalik. Ini sama dengan 2 ohm. Oke, sekarang ini R23 sudah jadi R23 dan R456 sudah jadi R456. Nah, sekarang ini kita gabung. Sekarang gambarnya sudah seperti ini. R1 ini, perhatikan R1 tetap R1. Sekarang R23 ini sudah menjadi satu ini kan. Ini sekarang namanya jadi R23. Kemudian R7 ini dan R456 sudah bergabung menjadi satu R di sini. Ini R456. Oke, sekarang gambarnya sudah semakin sederhana. Bisa lihat yang mana lagi kita selesaikan sekarang kalau sudah seperti ini? Oke, benar sekali ya. Kita akan gabungkan R1 dan R23 ini. Oke, dan R456 dan R7 ini. Hubungannya apa ini? Iya, ini seri. Seri. Ini juga seri. Kita beri nama apa? Misalnya kita beri nama R1, 2, 3. Sedangkan ini R4, 5, 6, 7. Oke, terserah ya. Sekarang kita tinggal selesaikan. Yang ini dulu. R1, 2, 3 ini rangkaiannya seri. Kalau seri rumusnya apa? Tinggal kita tambah saja. Maka ingat untuk R1, 2, 3 itu dia rangkaiannya seri. Maka persamaannya R1, 2, 3 sama dengan R1 tambah bukan ditambah R2 tambah R3 ya. Kita lihat ini. R1 tambah R23. Jadi harus sesuai dengan keadaannya. R1 berapa? Ini 6 ohm. Tambah R23 tadi kita sudah dapat ini 6 juga. Berarti 6 tambah 6 sama dengan 12 ohm. Oke, sekarang R 5, 6, 4, 5, 6, 7. Ini juga seri. Kalau seri maka persamaannya R4, 5, 6, 7 itu kita tambah. Berarti R4, 5, 6 ini kita tambah R7. Tambah R7. Maka R456 itu 2. Ini tambah R7-nya 4. Berarti sama dengan 6 ohm. Oke, jadi perhatikan. Apakah sudah selesai? Coba kita lihat, kita analisis. Kalau ini kita tambah, Ibu gambar cepat saja. Maka R1, 2, 3 sekarang sudah tinggal 1 seperti ini. Terus yang ini, yang R ini tinggi bawahnya ini. Jadi sekarang gambarnya sudah semakin sederhana, sudah seperti ini. Ini titik A, ini titik D. Oke, ya kan? Ini namanya R1, 2, 3, sedangkan yang ini adalah R4, 5, 6. Kita apakan lagi ini? Kalau sudah modelnya seperti ini, tinggal 2 ini kita jumlah lagi. Ini rangkaiannya rangkaian paralel. Oke, supaya tidak panjang jadi R1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita beri nama saja R total. Oke, ini jadi namanya R total atau RT. Oke, kita tinggal selesaikan. Maka rangkaiannya paralel, maka kita pakai per R total sama dengan 2 saja. 1 per R1, 2, 3 ditambah 1 per R4. Oh, ini kurang 1 ya. Maaf ya, ini ada 7-nya. Oke. 4, 5, 6, 7.
Oke, tinggal kita selesaikan. Ini 1/12 tambah 1/6. Samakan penyebut berapa? Tentu penyebut 12. Ini tetap 1, ini kita kali 2 kan, supaya jadi 12, berarti atasnya juga kita kali 2, atau pembilangnya kali 2, maka 2. Ini berarti 3/12. Ini masih 1/R total. Maka R total sama dengan, tinggal kita balik. 12/3 sama dengan 4 ohm. Inilah hasilnya. Kita lihat. Berarti jawabannya adalah A. Oke.